Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat website. Sebelumnya perkenalkan, saya Desri Iliani dengan NPM F1 A024041 dan teman saya Apianur Aini dengan NPM F1 A024001 dan Rosita Aprianti dengan NPM F1 A024009. Itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan membahas materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang membuat website. Yang pertama yaitu HTML. HTML adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dokumen HTML terdiri dari komponen yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag adalah tanda awal dan tanda akhir yang digunakan sebagai pengampit satu elemen. Elemen adalah nama penanda yang diapit oleh tag yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu pada dokumen HTML. Atribut adalah properti elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. HTML tergolong dalam salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen yang terbaca oleh web. HTML adalah bahasa markup untuk menyebarkan informasi pada web. Maka HTML merupakan bahasa pemrograman yang dikenal oleh browser untuk menampilkan informasi lebih menarik di halaman web melalui web browser. Yang kedua adalah CSS. CSS adalah singkatan dari Chasing Style Sheet. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara harfiah, CSS berarti lembar penataan menurun. Namun secara konteks, CSS adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web. CSS digunakan untuk menampilkan sebuah web dengan tampilan yang menarik, memperindah tampilan web, dan mudah digunakan. CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur konten dalam sebuah halaman web yang ditulis dalam bahasa markup agar halaman web tersebut lebih menarik dan terstruktur. Yang ketiga yaitu JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting kecil, ringan, berorientasi objek yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses di sisi klien. JavaScript digunakan dalam pembuatan website agar lebih interaktif dengan memberikan kemampuan tambahan terhadap HTML melalui eksekusi perintah di sisi browser. Ini adalah rumusan masa cara membuat website. Tujuan dari membuat website adalah yang pertama, mengetahui bagaimana cara membuat website. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang website. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu langkah-langkah membuat website. Yang kedua yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat website. Yang pertama yaitu membuat website dengan menuliskan skripnya terlebih dahulu dengan menggunakan file index yang dibuat di Visual Studio Code dengan file yang sama. Index.html adalah file HTML utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang pertama ke sebuah website. Dalam kebanyakan sistem server web seperti Apache, file ini secara otomatis akan dipanggil saat pengguna membuka domain, misalnya www.situs.com, tanpa menyebut nama file secara spesifik. File index, biasanya index.html, adalah halaman utama atau default dari sebuah situs web. Ketika kamu mengakses sebuah domain, misalnya www.contoh.com, server web secara otomatis mencari dan menampilkan file index.html, index.php, atau index.js, tergantung pada konfigurasi servernya. Dokumen HTML ini merupakan struktur dasar dari sebuah website portofolio personal yang responsif yang dibuat oleh kelompok 13 dari program studi matematika Universitas Bengkulu dan dirancang menggunakan HTML5. Seperti yang ditujukan oleh deklarasi doctype HTML, di awal dokumen dengan atribut lang sama dengan n untuk menunjukkan
bahwa bahasa utama pada halaman ini adalah bahasa Inggris. Lalu, di dalam elemen head terdapat berbagai metadata yang digunakan untuk mengatur tampilan dan kompatibilitas halaman, seperti meta char set sama dengan UTF-8 untuk mendukung karakter agar bisa menampilkan berbagai karakter dengan benar. Unicode Meta HTTP Equip untuk memastikan agar halaman kompatibel dengan Internet Explorer dan menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat. Halaman ini diberi judul Responsive Personal Portfolio Website Design kode HAL melalui tag title dan juga menyertakan pustaka icon dari Boxicon melalui link href https://umpkg.com Boxicon. Selanjutnya pada bagian section class login, ID login sebagai elemen untuk membungkus bagian khusus halaman, yaitu bagian login. Kelas login memberikan kelas untuk styling via CSS. ID login untuk menandai bagian ini agar bisa dituju langsung dengan tautan Anchor atau login. Misalnya dari menu navigasi. Terakhir, elemen footer kelas footer menampilkan baris hak cipta yang ditulis. Footer juga menyertakan ikon panah ke atas yang bisa diklik untuk kembali ke bagian paling atas halaman atau bagian home, sehingga memudahkan navigasi pengguna. Selanjutnya, penjelasan source code pada kode yang dibuat di file style CSS. Pada style CSS di bawah add import URL https font.google.lapis.com dan juga memiliki fungsi untuk mengimpor font Poppins dari Google Fonts dengan berbagai ketebalan. Lalu untuk script bagian margin 0 sampai font family Poppins, sans serif memiliki fungsi untuk menghilangkan margin dan padding default, membuat semua elemen menggunakan box sizing, border box, mengatur font default, dan membuat scroll lebih halus. Selanjutnya pada script bagian root sampai main color memiliki fungsi untuk mendefinisikan variabel warna agar mudah digunakan dan diubah. Kemudian untuk script bagian HTML sampai overflow X hidden memiliki fungsi untuk mengatur dan menyembunyikan scroll horizontal. Terakhir, script bagian body sampai color var text color memiliki fungsi mengatur warna latar belakang dan teks sesuai variabel. Bagian script section sampai padding memiliki fungsi untuk membuat tiap section setinggi minimal layar penuh dan padding seimbang. Lalu pada script bagian header dan header sticky memiliki fungsi untuk membuat header tetap di atas dan memiliki efek border saat sticky. Selanjutnya, script bagian logo sampai navbar memiliki fungsi untuk menata tampilan logo dan tautan navigasi agar interaktif dan berubah warna saat aktif atau hover. Pada menu icon memiliki fungsi untuk menyembunyikan icon menu di layar besar, tampil di layar kecil. Pada bagian home sampai keyframes, float image memiliki fungsi untuk menata bagian beranda, termasuk animasi melayang pada gambar. Lalu pada bagian home content sampai span memiliki fungsi untuk menata judul dan paragraf di beranda. Span digunakan untuk memberi warna berbeda pada teks tertentu. Adapun pada bagian sosial media A hingga sosial media A hover memiliki fungsi untuk gaya untuk ikon media sosial berbentuk lingkaran dengan efek hover berwarna dan bayangan. Lalu pada bagian portfolio memiliki fungsi untuk menata galeri portfolio dalam bentuk grid dengan efek zoom saat hover gambar. Selanjutnya, pada script bagian kontak memiliki fungsi untuk menata form kontak agar rapi, responsif, dan mudah digunakan. Lalu, kode pada bagian login berfungsi untuk mengatur jarak bawah dari elemen H2 yang berada di dalam elemen dengan kelas text link. Center berfungsi untuk menengahkan teks di dalam form. Justify content. Space between memberi jarak seimbang antar elemen input di dalamnya. Lalu color var second
Background color memberikan warna teks dalam input menggunakan variabel CSS. Display flex membuat kontainer menjadi flex container, serta justify content. Center sebagai posisi di konten secara horizontal di tengah. Kode CSS ini bertujuan untuk membuat tampilan halaman login yang rata tengah secara sempurna di layar. Kemudian pada script bagian footer memiliki fungsi untuk menampilkan informasi penutup dan tombol scroll to top dengan efek hover. Penjelasan source code pada kode yang dibuat di file script.js. Script.js terdiri dari beberapa bagian. Toggle icon navbar untuk menampilkan atau menyembunyikan menu saat icon diklik. Scroll section active link untuk memberi tanda aktif pada link sesuai bagian halaman yang telah dilihat. Sticky navbar agar navbar tetap di atas saat di scroll. Menghilangkan toggle menu setelah klik link untuk menutup menu otomatis saat link diklik di tampilan mobile. Scroll reveal untuk animasi muncul saat scroll dengan pengaturan durasi, jarak, dan delay, serta atur elemen yang ditampilkan dengan efek untuk mengatur arah animasi munculnya elemen tertentu dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang terakhir adalah kesimpulan. CSS adalah kumpulan kode-kode yang berurutan dan saling berhubungan untuk mengatur format tampilan suatu halaman HTML. CSS mempunyai keuntungan yaitu lebih praktis dari bahasa pemrograman lainnya. HTML merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke browser. HTML mempunyai keuntungan yaitu lebih bersifat fleksibel dari bahasa pemrograman lain karena dapat digunakan pada berbagai jenis mesin komputer yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis prototipe yang berbeda. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis prototipe yang berjalan di sisi klien. Script didesain untuk membuat halaman HTML menjadi lebih interaktif. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.